Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai promosi, demosi, rotasi, dan penghargaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, istilah promosi, demosi, dan penghargaan semua tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada tingkatan yang lebih baik. Artinya apa? Kenapa dilakukan promosi, demosi, rotasi, dan penghargaan? Ini secara berkala mereka melakukan ini untuk peningkatan kinerja mereka. Agar apa? Mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Kalau kita bicara masalah promosi yang dilakukan, kadang-kadang ada promosi yang dilakukan tidak transparan. Ini dapat menimbulkan kecurigaan yang berimplikasi pada sentimen pegawai, yang akhirnya sentimen-sentimen ini menghasilkan hubungan yang tidak bagus. Karena apa? Kenapa sentimen ini terjadi? Karena pegawai merasa bahwa mereka yang berhak untuk mendapatkan promosi, biasanya gitu. Sehingga kalau promosi dilakukan tidak transparan, berakhir bahwa karyawan sentimen pribadi antar individu mereka, karena mereka merasa bahwa saya yang lebih pantas untuk mendapatkan promosi. Kemudian kalau demosi tanpa kejelasan yang tepat juga dapat menimbulkan kecewaan yang luar biasa. Dan kalau kekecewaan individu ini akhirnya tidak jarang akan menjadi kekecewaan kelompok. Kemudian rotasi atau sering juga disebut mutasi. Mutasi juga demikian. Jika dilakukan semena-mena karena sentimen pribadi, like dislike misalnya seperti itu akan merugikan karyawan yang dirotasi. Begitu pula dengan penghargaan. Penghargaan yang dilakukan tidak tepat atau penilaian yang tidak tepat ini akan merugikan karyawan. Oke, kita bahas mulai dari promosi. Apa itu promosi? Promosi itu adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi, yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Artinya apa? Bahwa promosi ini adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang diikuti oleh tugas dan wewenang yang berbeda. Kemudian dan biasanya wewenang dan tugas dan tanggung jawab ini lebih tinggi dari yang diduduki sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan promosi. Kemudian kita lihat kenapa perusahaan atau organisasi melakukan promosi. Yang pertama kita lihat tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan yang semakin besar kepada pegawai yang berprestasi secara tinggi. Kemudian tujuan yang kedua adalah menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Kemudian yang ketiga, merangsang agar pegawai lebih berpengaruh, bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerja. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan merealisasikan promosi dengan dasar dan waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Ini adalah 4 tujuan dari promosi jabatan. Kemudian kita lihat yang kelima adalah 10 dari tujuan promosi jabatan. Yang kelima adalah kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai dalam perusahaan karena timbulnya lowongan yang berantai. Jadi keuntungan berantai karena apa? Timbulnya lowongan yang berantai. Satu jabatan kosong, jabatan lain akan diisi oleh orang dari jabatan yang baru, jabatan yang lain juga akan kosong seperti itu. Kemudian yang keenam, memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengembangkan kreativitas dan inovatifnya. Kemudian yang ketujuh, menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja pegawai. Yang kedelapan, mengisi kekosongan jabatan karena pejabat sebelumnya atau pejabatnya berhenti. Kemudian kesembilan, menempatkan pegawai yang dipromosikan kepada jabatan yang tepat.
Yang ke-10 adalah promosi akan memperbaiki status pegawai dari pegawai sementara menjadi pegawai tetap. Ini tujuannya. Kemudian apa yang mendasari dilakukannya promosi? Pertama, dasar untuk mengadakan promosi pegawai atau mengangkat pegawai ke jabatan yang lebih tinggi. Yang pertama, dasarnya adalah pengalaman karyawan bekerja. Pengalaman ini bisa ditinjau dari lamanya pengalaman kerja karyawan. Jadi biasanya kalau karyawan yang sudah lama bekerja di situ, di tempat yang sama, di bidang yang sama, biasanya mereka sudah punya pengalaman yang lebih baik dibanding mereka yang baru masuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan itu ditinjau dari apa? Kecakapan itu ditinjau dari keahlian atau juga disebut kecakapan. Jadi keahlian mereka seperti apa? Mereka punya skill seperti apa? Itu dilihat dari kecakapan. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi antara kecakapan dan pengalaman. Lamanya bekerja seperti apa, kecakapannya seperti apa. Mohon maaf karena kadang-kadang ada yang orang bekerja sudah lama tetapi dia tidak cakap dalam bekerjanya juga ada. Jadi ada orang yang punya orang yang bekerja di bidang yang sama bertahun-tahun dalam waktu yang lama tetapi mereka tidak punya kecakapan. Sehingga apa? Dasar promosi yang ketiga mereka kombinasikan antara kecakapan dan pengalaman. Keahliannya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Ini menjadi dasar-dasar promosi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sedikit mengenai alur promosi. Bahwa alur promosi yang pertama itu begini. Ketika mau dilakukan promosi, kita harus tahu betul apakah promosi itu berdasarkan kebutuhan atau tidak. Jadi promosi dilakukan itu berdasarkan kebutuhan atau tidak. Kalau kita sudah gali benar-benar berdasarkan kebutuhan, kalau iya, kemudian kita lakukan lagi. Apakah sudah ada kandidat yang dipersiapkan atau belum? Sudah ada kandidat belum? Dari dalam sudah ada belum? Kalau tidak dari dalam, artinya kalau dari dalam itu adalah karyawan yang sudah dimiliki. Kalau tidak punya kandidat dari dalam, kita harus melakukan rekrutmen dari eksternal. Nah, jadi rekrutmen dari luar. Karena kenapa dilakukan? Karena kita tidak punya kandidat yang sudah dipersiapkan. Kemudian lanjut lagi, kalau kita sudah punya kandidat yang sudah dipersiapkan, kan ada dua pilihan ya. Kalau kita sudah punya kandidat yang sudah dipersiapkan, pertanyaan lagi, apakah kandidat yang kita punya itu memiliki kompetensi untuk jabatan baru atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau iya, apa yang harus dilakukan? Kalau iya, apakah dapat ditempatkan langsung pada posisi yang baru yang kosong atau tidak? Kalau misalnya tadi kita pertanyaannya kita punya atau tidak gitu ya. Kalau tidak, dapatkah kompetensi ditingkatkan melalui pelatihan atau tidak? Tenaga kerja yang ada karena kita tadi tidak punya kandidat yang punya kompetensi, bisa nggak kandidat yang kita punya ini kita lakukan pelatihan dulu sebelum kita promosikan ke jabatan baru? Apabila iya, kita akan lakukan. Sehingga kita mengutamakan calon-calon yang ada dari dalam. Kalau tidak ya stop. Kenapa? Berarti kita harus rekrut tenaga kerja dari luar karena kita tidak punya kandidat yang punya kompetensi. Jadi kalau tadi kita bahas kembali lagi, kalau kita punya kandidat yang punya kompetensi dan bisa diangkat langsung, maka kandidat ini langsung dilakukan penempatan. Gitu. Tetapi kalau tidak lagi, berarti tadi kalau misalnya dilakukan pelatihan pun tidak bisa, berarti kita harus merekrut dari luar. Jadi sehingga kenapa kok promosi itu kadang-kadang kok mereka punya jabatan lowong gitu ya, yang ada di dalam perusahaan mereka harus merekrut tenaga dari luar karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat apa syarat-syarat promosi. Nah ini dari alur tadi,
kita lanjut bahas di sini bahwa ketika kita punya calonnya seperti apa? Kalau kita punya calon internal, kita punya syarat-syarat tertentu. Syarat pertama apa? Kejujuran. Kejujuran ini sangat diperlukan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari kedisiplinan. Kedisiplinan dilihat dari mana? Kedisiplinan dilihat dari presensi kehadiran mereka. Terus kemudian dilihat dari lama waktu mereka melakukan aktivitas pekerjaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari prestasi kerja mereka. Kemudian yang keempat adalah ditinjau dari kerjasama yang karyawan lakukan. Kemudian ditinjau dari kecakapan, kemudian loyalitas mereka, kemudian kepemimpinan, kemudian komunikatif, artinya karyawan itu punya skill komunikasi atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah dilihat dari pendidikan mereka. Kemudian selanjutnya kita lihat beberapa pendekatan yang digunakan dalam promosi. Pendekatan promosi ini dilakukan dengan pendekatan ranking golongan, tapi tapi dalam jabatan yang sama. Apa artinya? Artinya adalah tindakan ini akan menaikkan upah berdasarkan ranking. Jadi gini, bahwa promosi ranking ini dilihatnya dari apa? Dilihat dari golongan, tapi masih dari jabatan yang sama. Kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan untuk menaikkan upah mereka berdasarkan ranking-ranking tertentu. Kalau ditanya rankingnya apa? Masing-masing perusahaan punya standar ranking yang mereka tetapkan. Kemudian yang kedua, promosi jabatan dan kenaikan golongan atau pangkat. Tindakan ini akan menaikkan tunjangan jabatan dan golongan. Kalau ada jabatan-jabatan tertentu yang mereka naikkan beserta golongannya. Misalnya kalau di pegawai negeri biasanya ada golongan 3A, mereka akan naik 4, mereka akan naik jadi 3B, 3C, 3D, kemudian 4A dan seterusnya. Ini akan menaikkan pangkat dan golongan. Pangkat dan golongan ini kalau naik, tunjangan mereka akan juga naik. Kalau kita bahas mengenai promosi ini harus dilakukan dengan cermat. Bila yang dipromosikan dalam level rendah, mungkin tidak diperlukan persyaratan yang ketat. Tetapi apabila promosi ini untuk mengisi jabatan-jabatan strategis seperti manajer, kepala divisi, maka diperlukan persyaratan khusus dan pengamatan yang mendalam. Apa saja yang diamati? Keahlian konseptual, keahlian mengelola, dan integritas mereka. Ini kalau jabatan-jabatannya sudah jabatan strategis seperti manajer dan divisi-divisi yang lain. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai demosi. Apa itu demosi? Demosi adalah proses pemindahan karyawan ke tingkat yang lebih rendah dari tugas dan tanggung jawabnya, yang biasanya demosi ini meliputi penurunan gaji. Demosi menjadi penting sebagai bagian dari keseimbangan antara reward dan punishment. Jadi demosi itu dilakukan sebagai bagian keseimbangan antara reward dan punishment. Konsekuensi dari demosi dapat menyebabkan hilangnya hak-hak yang terkait dengan pangkat atau jabatan seperti pengurangan gaji dan tunjangan lain-lain. Kemudian saya bahas mengenai rotasi atau sering kita sebut mutasi. Apa itu rotasi atau mutasi? Jadi kalau ditanya rotasi sama dengan mutasi atau tidak, jawabannya iya. Rotasi atau mutasi adalah suatu pergerakan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang biasanya tanpa mengakibatkan perubahan dalam hal gaji atau pangkat.
Biasanya rotasi ini misalnya berdasarkan kompetensi gitu ya. Itu beberapa alasan kenapa kinerja rendah mereka, kenapa dilakukan rotasi. Misal karena kinerja mereka rendah. Di antaranya karena beberapa faktor kinerja seseorang itu suatu waktu atau waktu tertentu kok tidak ada peningkatan. Mereka tidak ada peningkatan dari waktu ke waktu gitu ya. Itu alasan kinerja rendah mereka kenapa? Karena kompetensinya seperti apa? Kompetensinya tidak sesuai dan lain sebagainya, atau ketidaksesuaian minat mereka di bidang itu ternyata tidak sama antara minat dengan bidang pekerjaan. Kemudian ketidaksesuaian dengan latar bidang pendidikan, misalnya seperti itu. Kalau didasarkan 3 hal ini, kompetensi, ketidaksesuaian minat, ketidaksesuaian pendidikan, biasanya mereka mengadakan rotasi atau mutasi berdasarkan kompetensi mereka. Sehingga mereka harus kenapa mereka harus dilakukan rotasi? Karena sudah tidak sesuai. Kalau dilakukan terus-menerus mereka akan merugikan, sehingga dilakukan rotasi. Hal ini bisa diubah melalui, kalau misalnya mereka bisa diubah, dirotasikan, dirubah, kemudian mereka akan dilatih ulang. Pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain. Oke. Kemudian saya bahas ke sini ya, prosedur rotasi karyawan itu adalah penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Jadi dasarnya tiga tadi yang saya jelaskan. Kemudian alasan kenapa dilakukan rotasi yang tadi, faktor kompetensi, ketidaksesuaian minat, ketidaksesuaian dengan latar belakang pendidikan. Oke. Tujuan rotasi adalah memberikan karyawan variasi lebih dalam tentang pekerjaan mereka, kemudian memindahkan karyawan dari satu bidang pekerjaan khusus ke bidang yang lainnya, kemudian karyawan dilatih dan diberikan kesempatan untuk melakukan 2 pekerjaan atau lebih. Kemudian yang keempat, menstimulasi kemauan dan motivasi karyawan. Oke. Yang terakhir kita bahas mengenai penghargaan. Penghargaan itu adalah memberikan pengakuan, menyangkut memberi pujian dan memperlihatkan apresiasi terhadap orang lain untuk kinerja yang efektif, keberhasilan yang memadai, serta kontribusi yang penting bagi organisasi. Penghargaan ini berupa perhatian dan pengakuan atasan sekaligus memberikan motivasi bagi karyawan. Kita lihat ada 3 bentuk penghargaan. Bentuknya yang pertama adalah pujian, imbalan, dan seremoni penghargaan. Kalau wujud pujian mereka itu wujudnya adalah ucapan terima kasih, ucapan selamat, itu berupa pujian. Kemudian yang kedua, kalau imbalan berupa bonus, tunjangan, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kalau seremoni itu adalah pemberian penghargaan dengan seremoni tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bab ini. Nanti kita lanjutkan diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.